Berikut pengetahuan energi dan roh. Energi dan roh. Di balik wujud yang tampak oleh mata, alam semesta berdenyut dalam irama yang tak kasat indera. Setiap hembusan angin, gemetar daun, dan detak jantung manusia menyimpan getaran halus yang disebut energi. Energi bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan denyut kehidupan itu sendiri. Ia mengalir, berpindah, dan menyatu tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Sementara itu, roh adalah kesadaran terdalam yang menumpangi raga. Ia bukan daging, bukan tulang, bukan pula pikiran yang berubah-ubah. Roh adalah saksi sunyi, cahaya batin yang mengetahui tanpa perlu kata, yang merasa tanpa perlu sentuhan. Dalam banyak ajaran spiritual, roh dipandang sebagai percikan ilahi, nafas suci yang dihembuskan ke dalam tubuh manusia agar kehidupan bermakna, bukan sekadar bergerak. Energi dan roh bukanlah dua hal yang saling terpisah. Keduanya ibarat sungai dan alirannya. Energi menjadi kendaraan, sementara roh adalah pengemudinya. Ketika energi mengalir selaras, roh merasa lapang. Ketika energi tersumbat oleh amarah, ketakutan, dan keserakahan, roh terasa berat dan gelap. Maka manusia sering merasa lelah bukan karena tubuhnya bekerja, melainkan karena jiwanya menanggung beban yang tak terlihat. Dalam keheningan, hubungan ini menjadi jelas. Saat seseorang duduk diam, menenangkan nafas, dan melepaskan hiruk-pikuk dunia, energi perlahan kembali ke porosnya. Pada saat itulah roh berbicara, bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Ia mengingatkan tentang tujuan, tentang arah pulang, tentang hakikat diri yang sejati. Alam semesta pun memiliki roh dan energi. Gunung menyimpan keteguhan, laut membawa kedalaman rasa, hutan memancarkan keseimbangan. Manusia yang menyadari hal ini tidak lagi hidup sebagai penakluk alam, melainkan sebagai bagian dari jaring kehidupan. Ia belajar mendengar bisikan semesta, menghormati setiap makhluk, karena menyakiti yang lain berarti melukai dirinya sendiri. Ketika energi manusia selaras dengan roh, lahirlah kejernihan. Pikiran menjadi tenang, tindakan menjadi sadar, dan hidup tidak lagi sekadar mengejar, melainkan menjadi. Dalam keadaan ini, kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi memancar dari dalam. Bukan karena dunia sempurna, melainkan karena roh telah berdamai dengan perjalanannya. Pada akhirnya, energi akan kembali ke alam, dan roh akan kembali kepada asalnya. Namun, selama keduanya bersatu dalam raga, manusia diberi kesempatan untuk belajar, mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa berharap, dan hidup tanpa kehilangan makna. Di sanalah energi menjadi berkah, dan roh menemukan cahaya pulangnya. Seiring perjalanan waktu, manusia mulai lupa mendengar bahasa energi dan roh. Dunia yang bising oleh ambisi, pencapaian, dan pengakuan membuat getaran batin menjadi tumpul. Energi yang seharusnya mengalir jernih berubah menjadi gelombang liar, tersangkut pada keinginan yang tak pernah selesai. Disinilah roh sering menangis dalam diam, bukan karena lemah, melainkan karena tak lagi didengarkan. Roh tidak menuntut kemewahan, ia hanya meminta kejujuran. Ketika pikiran berkata satu hal, tetapi hati merasakan yang lain, energi menjadi retak. Ketidaksatuan inilah yang melahirkan kegelisahan, kecemasan, bahkan sakit yang tak mampu dijelaskan oleh logika semata. Tubuh hanyalah cermin. Ia memantulkan konflik antara energi yang kacau dan roh yang terabaikan. Namun jalan pulang selalu terbuka. Setiap kesadaran adalah pintu. Dengan niat yang tulus, manusia dapat kembali menyelaraskan dirinya. Nafas menjadi kunci, karena di dalam nafas, energi bergerak dan roh bersemayam. Tarik nafas dengan sadar, hembuskan dengan ikhlas. Disitulah latihan paling sederhana sekaligus paling dalam dimulai. Dalam proses penyelarasan, manusia akan berhadapan dengan bayangannya sendiri. Luka lama, rasa bersalah,
dan ketakutan yang terkubur akan muncul ke permukaan. Ini bukan hukuman, melainkan penyembuhan. Energi yang selama ini terpenjara meminta dilepaskan, dan roh meminta dimaafkan oleh diri sendiri terlebih dahulu. Semakin seseorang berani jujur pada dirinya, semakin halus getaran energinya. Ia tidak lagi mudah terseret emosi orang lain, tidak pula haus akan pengakuan. Keheningan menjadi sahabat, kesederhanaan menjadi kekuatan. Dalam keadaan ini, roh tidak lagi berteriak karena telah didengar sepenuhnya. Pada tingkat kesadaran yang lebih dalam, batas antara aku dan semesta mulai memudar. Energi pribadi menyatu dengan energi kosmik. Bukan berarti manusia kehilangan jati diri, melainkan menemukan dirinya yang sejati, tanpa topeng, tanpa peran palsu. Di titik ini, hidup terasa sakral. Bahkan dalam hal-hal paling biasa, makan menjadi doa, berjalan menjadi zikir, bekerja menjadi laku. Setiap gerak membawa kesadaran, setiap diam membawa makna. Roh tidak lagi merasa terasing di dunia, karena dunia telah menjadi ruang pembelajaran yang penuh kasih. Dan ketika saat perpisahan tiba, ketika raga tak lagi mampu menampung energi, roh pergi tanpa beban. Ia kembali ke sumbernya dengan ringan, karena selama hidup ia telah dikenali, dihormati, dan dijalani. Energi pun menyatu kembali dengan alam, menjadi bagian dari siklus abadi yang tak pernah benar-benar berakhir. Pada tahap ini, manusia tidak lagi bertanya apa itu energi atau di mana roh berada. Pertanyaan-pertanyaan itu luruh dengan sendirinya, karena jawabannya menjelma sebagai pengalaman langsung. Energi tidak dicari, ia terasa. Roh tidak dibuktikan, ia hadir. Seperti api yang menghangatkan, tak perlu dijelaskan, cukup dirasakan. Kesadaran pun berubah arah. Jika dahulu manusia memandang keluar untuk menemukan makna, kini ia menoleh ke dalam. Di sanalah ia menemukan ruang tanpa batas, tempat roh berdiam tanpa usia. Dalam ruang itu, waktu tidak berjalan lurus. Masa lalu dan masa depan hanya bayangan yang lewat. Sementara kini menjadi satu-satunya kenyataan. Energi yang telah selaras tidak lagi meledak-ledak. Ia lembut, stabil, dan jernih. Ia tidak memaksa, tidak mendesak. Orang yang hidup dalam keadaan ini tampak biasa di mata dunia, namun kehadirannya menenangkan. Tanpa berkata banyak, ia membawa rasa aman. Tanpa berusaha menggurui, ia memberi pelajaran. Roh yang matang tidak haus dipuja. Ia justru senang bersembunyi dalam kesederhanaan. Ia berbicara melalui keikhlasan, melalui perbuatan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Membersihkan lantai, menolong sesama, menahan amarah, semua menjadi laku spiritual karena dilakukan dari pusat yang jernih. Dalam diam yang panjang, manusia menyadari satu hal. Penderitaan bukanlah musuh, melainkan guru. Ia hadir ketika energi melawan arus dan roh menolak pelajaran. Saat penerimaan lahir, penderitaan melembut. Bukan karena masalah lenyap, tetapi karena roh telah cukup luas untuk menampungnya. Pada titik ini pula, rasa takut akan kematian mulai memudar. Kematian tidak lagi dilihat sebagai akhir, melainkan peralihan energi dan pelepasan roh. Seperti senja yang tidak memusuhi malam, hanya memberi jalan dengan tenang. Yang takut hanyalah ego, roh justru mengenali arah pulangnya. Semesta yang dahulu terasa jauh dan asing, kini terasa intim. Langit tidak lagi di atas, tanah tidak lagi di bawah. Semuanya hadir di dalam kesadaran yang sama. Energi mengikat segalanya, roh menyadari kesatuan itu. Tidak ada yang benar-benar terpisah, hanya tampak berbeda. Dan di sanalah kebijaksanaan tumbuh tanpa suara. Bukan dari banyak membaca, bukan dari banyak bicara, melainkan dari banyak hadir.
hadir sepenuhnya di setiap nafas, di setiap langkah, di setiap perjumpaan. Hidup tidak lagi dikejar, ia dijalani. Jika kau bertanya di mana puncak perjalanan energi dan roh, jawabannya sederhana. Kembali menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang sadar, yang merasa, yang mengasihi, tidak melayang jauh dari bumi, tidak tenggelam dalam dunia, tetapi berdiri tegak di antara keduanya, menjadi jembatan antara langit dan tanah. Pada kedalaman tertentu, manusia menyadari bahwa perjalanan energi dan roh bukanlah tentang menjadi lebih tinggi, melainkan menjadi lebih jujur. Semua topeng perlahan runtuh. Topeng kesalehan, topeng kebijaksanaan, bahkan topeng penderitaan. Yang tersisa hanyalah keberadaan yang polos, hadir tanpa perlu pembelaan. Di ruang batin ini, roh tidak lagi menilai pengalaman sebagai baik atau buruk. Segala sesuatu dipandang sebagai gelombang energi yang datang dan pergi. Kesedihan hadir, disadari, lalu dilepas. Kebahagiaan datang, dirasakan, lalu dibiarkan berlalu. Tidak ada yang digenggam terlalu erat, karena roh telah memahami sifat sementara dari semua bentuk. Energi yang dahulu tersebar kini kembali ke pusat. Ia tidak bocor melalui kecemasan akan masa depan, tidak terikat pada penyesalan masa lalu. Energi tinggal sepenuhnya di saat ini. Dari sinilah muncul daya hidup yang sebening mata air, tidak tergesa, tidak melemah. Manusia dalam keadaan ini tidak hidup tanpa masalah, tetapi ia hidup tanpa perlawanan batin. Ia tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Ia tahu kapan berbicara dan kapan cukup mendengar. Kebijaksanaan tidak lagi dicari. Ia mengalir alami dari keselarasan energi dan roh. Dalam hubungan dengan sesama, perubahan menjadi nyata. Ia tidak lagi melihat orang lain sebagai ancaman atau alat pemenuh kebutuhan. Setiap perjumpaan menjadi cermin. Setiap konflik menjadi undangan untuk mengenali bagian diri yang belum pulang. Dengan demikian, mengasihi orang lain bukan lagi kewajiban moral, melainkan konsekuensi alami dari kesadaran. Roh yang telah menyatu tidak ingin menguasai, tidak ingin dimenangkan. Ia cukup menjadi. Dalam menjadi itulah energi bekerja paling efektif, tanpa paksaan, tanpa kelelahan berlebihan. Bahkan keheningan pun terasa produktif, karena ia memperbaharui pusat kehidupan. Pada fase ini, doa tidak selalu berbentuk kata. Kadang doa adalah nafas yang disadari. Kadang doa adalah air mata yang jatuh tanpa cerita. Kadang doa adalah kehadiran penuh saat menemani seseorang yang terluka. Roh memahami bahwa yang sakral tidak selalu megah. Seringkali ia sangat sederhana. Dan semakin sederhana hidup dijalani, semakin luas ruang batin terasa. Manusia tidak lagi merasa kecil di hadapan semesta, juga tidak merasa besar. Ia menemukan tempatnya sebagai bagian yang utuh dari keseluruhan. Seperti nada kecil yang tak berarti sendirian, namun indah ketika menyatu dalam harmoni. Di titik terdalam perjalanan ini tidak ada lagi yang perlu dicapai. Tidak ada puncak yang harus ditaklukkan. Energi mengalir sebagaimana mestinya, roh berdiam dalam kesadaran murni. Hidup berjalan, dan manusia ikut berjalan bersamanya, tanpa menyeret, tanpa ditarik. Dan mungkin inilah rahasia terbesar energi dan roh, bahwa pencerahan bukanlah cahaya yang menyilaukan, melainkan ketenangan yang tidak lagi mencari terang. Penutup. Pada akhirnya, energi dan roh tidak meminta dipahami, mereka hanya ingin dihadiri. Ketika manusia berhenti berlari dan mulai mendengarkan, energi menemukan alurnya, dan roh menemukan rumahnya. Tidak ada yang perlu ditaklukkan, tidak ada yang harus disempurnakan. Hidup cukup dijalani dengan sadar, nafas diterima dengan syukur, dan langkah diayunkan dengan kejujuran. Maka energi menjadi doa yang bergerak, dan roh menjadi cahaya yang diam. Di sanalah manusia pulang, bukan ke tempat lain, melainkan ke dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.